Nini yang sedang disorot. Kemudian saya Trevino Pakasi dan Dr. Alit dari Local Organizing Committee dan Dr. Syarhan. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. PDK itu adalah singkatan dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Jadi itu di dalam kepengurusan atau dalam Asosiasi Dokter Indonesia, IDI, ada bagian yang namanya Perhimpunan Profesi dan ada yang namanya Perhimpunan Seminat. Profesi ini artinya orang-orang yang mengkhususkan diri menjadi ahli dan berpraktek sesuai dengan bidang keprofesiannya itu. Antara lain adalah dokter keluarga atau PDKI ini yang kemudian berhimpun sebagai dokter-dokter keluarga. Jadi kami yang menjadi anggota PDKI adalah orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran keluarga sebagai spesialis. Dan spesialis ini artinya adalah orang yang memang membidangi bidang itu dan melakukannya atau mempraktekannya di dalam pelayanan sebagai seorang profesional. Tidak sama dengan tempat bekerjanya. Kadang-kadang orang berpikir, oh yang namanya spesialis itu di rumah sakit. Tapi itu sebenarnya pengertian yang salah. Jadi kalau kita mengerti dan mendalami namanya spesialisasi adalah orang-orang yang ahli. Dan kami sebagai anggota dari PDKI adalah orang-orang yang berhimpun di dalam keahlian sebagai ahli dalam bidang kedokteran keluarga. Perhimpunannya sendiri udah lama sebenarnya, mulai dengan yang namanya kelompok kerja di IDI tahun 79 atau sekitar itu. Nah, perhimpunan itu dibuat kemudian karena berkembangnya peraturan-peraturan. Jadi spesialis kedokteran keluarga layanan primer adalah bentuk terakhir yang sekarang diakui oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Sebenarnya perjalanan panjangnya itu sejak disebut sebagai suatu kolese dan perhimpunan, kemudian dengan peraturan negara saat itu harus ada kelompok ahlinya. Dilakukanlah pemutihan pertama yang namanya PKK, Pakar Kedokteran Keluarga. Kemudian ada berkembang namanya Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian di situ ada konsil, ada kolegium, dan ada juga perhimpunan profesi. Maka kemudian dibuat praktisi. Praktisinya itu disebut dengan gelar dokter keluarga, dan itu juga dilakukan pemutihan. Kalau nggak salah tahun 2006 atau 2007, saya juga sudah lama, itu sekitar 3.000-an orang tuh ikut di dalam pemutihan itu dan menjadi seorang ahli praktisi yang disebut dengan dokter keluarga. Nah, waktu itu memang disepakati bahwa si praktisi ini merupakan lulusan dokter yang kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga kemudian dia bisa menjadi seorang praktisi yang ahli dalam bidang kedokteran keluarga. Namun kemudian berkembang lagi nih perjalanan dari undang-undang, peraturan dan sebagainya, karena di dunia sendiri juga dokter keluarga itu sudah dianggap sebagai profesi ahli. Bahkan kalau kita lihat misalnya contohnya di Belanda, saya sekolah di Belanda, itu 4 tahun training. Ya, 4 tahun training itu ya sama aja seperti jadi training spesialis-spesialis yang lain. Bedah, obgyn, penyakit dalam, trainingnya lama. Ya, karena memang dokter keluarga adalah suatu keilmuan tersendiri yang membahas bukan hanya faktor biologis kenapa orang sakit dan sehat, bagaimana mencegah dan mengobatinya, tapi juga faktor non-biologis di luar dari orang itu. Misalnya apa? Aspek keluarga, aspek komunitas, pekerjaan, dan sebagainya, lingkungan, itu juga mempengaruhi. Nah, si dokter keluarga ini akhirnya menjadi ahli di dunia, disebut spesialis, dan kemudian ada satu pertemuan tingkat dunia oleh WHO yang menyatakan kalau mau mentransformasi, mau memperbaiki layanan primer, perlu orang spesialisasi di dalam kedokteran keluarga. Berkembanglah dia menjadi dokter keluarga. Nah, untuk menjembatani banyak profesi waktu itu disebut dengan namanya dokter layanan primer. Berkembang lagi ceritanya. Akhirnya kemudian pengakuan perkonsil dengan nama SPKKLP ini. Jadi ini adalah perjalanan yang panjang 40 tahun, let's say seperti itu yang kami alami ya. Saya sendiri mengikutinya sudah 25 tahun terakhir. PDKI adalah Perhimpunan Dokter Keluarga. Kita sudah belajar sama-sama. Dan dokter keluarga di Indonesia merupakan bagian dari dokter keluarga di dunia. Ada organisasinya yang disebut dengan WONCA. Itu organisasi yang panjang ya, kepanjangannya. WONCA itu World Organization of National College and Academy of General Practitioner and Family Physician. Panjang namanya dan disingkat sebagai WONCA. WONCA ini merupakan organisasi dunia yang menghimpun dokter-dokter keluarga, di mana ada acara tahunan dari setiap wilayah
kita Indonesia dimasukkan dalam wilayah Asia Pasifik, ada wilayah yang lain Middle East, ada wilayah Europe, ada wilayah Amerika, dan kita adalah Asia Pasifik. Tiap tahun ada acara pertemuan International Conference. Kemudian tiap 3 tahun ada World Conference ya of WONCA. Jadi itu acara rutin tahunan di mana kemudian dokter-dokter keluarga bisa berkumpul, saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ada acara-acara yang simposium yang sifatnya pengayaan atau plenary yang lebih kepada payung besarnya bagaimana perkembangan di dunia. Tapi juga ada acara yang kecil-kecil seperti free papers, poster, dan sebagainya. Itu kita dapat banyak sekali masukan dari negara-negara lain. Gimana mereka melakukan penelitian, pengembangan keilmuan, pengembangan praktek, misalnya tentang praktek komunikasi, membuat suatu praktek yang holistic care atau personal approach, atau kemudian bagaimana kondisi-kondisi praktek kita dikaitkan dengan kepentingan asuransi, termasuk asuransi sosial seperti BPJS. Itu banyak sekali pengalaman yang kita dapat dengan kita membaca penelitian orang, mengikuti presentasi oral, dan sebagainya. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Nah, organisasi WONCA melakukan itu secara rutin. Asia Pasifik melakukan secara rutin. Memang 2 tahun ini vakum karena adanya pandemi. Tapi sekarang kita mendapat kesempatan yang istimewa sekali, yaitu kita menjadi pelaksana, dan pelaksananya itu adalah di Bali. Nah, ini merupakan suatu momen yang sangat penting ya. Kenapa? Karena pasca pandemi, mungkin juga pertemuan-pertemuan offline ini belum banyak. Dan ini salah satu pertemuan offline yang internasional dan dilakukan di tempat yang namanya pusat wisatanya Indonesia. Yang orang tuh kalau kenal Bali, Indonesia ya kenal Bali, ya pasti kenal Bali. Dan ini merupakan momen yang paling penting karena di sini kemudian selain dokter-dokter juga bisa berkumpul, momen ini bertemakan transformasi buat layanan primer, dan itu merupakan temanya Kementerian Kesehatan. Karena kalau kita tidak mentransformasi layanan primer kita, habis kita kedodoran, ya, baik dari pembiayaan, banyaknya penyakit, dan sebagainya. Justru ini saatnya kita layanan primer membuktikan, ya, dan disinilah tempatnya di WONCA tahun 2022 di Bali. Saya bersama tim mendapat satu kehormatan besar untuk melakukan audiensi di Bali. Ini juga merupakan tugas dari Ketua Umum kami, Dr. Isti, supaya kami bersama-sama melakukan audiensi, menjelaskan tentang kegiatan kami ini kepada Bapak Gubernur. Dan Bapak Gubernur ini baik hati sekali mau menerima kami, ya. Kami semua serombongan ini, baik dari tim pusat maupun PDKI di wilayah Bali. Tim kami diutus mendapat mandat dari ketua kami, Dr. Isti, untuk mengikuti atau memberikan audiensi kepada Pak Gubernur pada siang hari ini. Kami terdiri dari tim pusat dan dari tim Bali. Tim pusat sendiri ada 3 orang, mewakili 3 bidang atau 3 wakil ketua sebenarnya, ya. Yang pertama, Dr. Nini Setia. Dr. Nini Setia ini mewakili dari ketua 1 yang membidangi urusan pelatihan dan pengembangan profesi atau P2KB. Lalu saya sendiri wakil ketua 2, dan saya juga sebagai ketua dari Organizing Committee Nasional untuk kegiatan WONCA Bali tahun 2022 Desember nanti. Lalu saya bersama dengan Dr. Syarhan, wakil ketua 3, yang sama-sama juga akan bertemu dengan Pak Gubernur. Di Bali sendiri adalah PDKI Bali dan juga sebagai Local Organizing Committee yang diketuai oleh Dr. Putu Aryani, kemudian dengan kesekretariatan yang dibantu oleh Dr. Arisnawan dan Dr. Alit. Teman-teman semua, semoga sudah jelas ya bahwa peran kita ini besar di dalam pelayanan primer, ya. Baik dokter-dokter yang sedang eksis sebagai dokter, ataupun juga kami semua yang sudah juga menjadi SPKKLP. Di sini ajangnya untuk kita bisa memperlihatkan baik kepada Kementerian Kesehatan, kepada kementerian-kementerian yang lain, maupun juga kepada teman-teman di dunia, bahwa kita Indonesia sudah siap mentransformasi layanan primer. Jadi siapapun welcome ke Indonesia, aman, karena layanan primernya sudah maju. Nah teman-teman, ayo kita buktikan dengan sama-sama semua datang, pergi ke WONCA Bali, dan kemudian perlihatkan hasil kerja kita. Ada banyak tempat untuk teman-teman memperlihatkan hasil kerja. Teman-teman sejawat semua, ayo datang ke Bali. Mari kita sama-sama datang ke Bali. Teman-teman bisa menjadi peserta, mendapatkan inspirasi banyak dari teman-teman peserta yang lain juga seluruh dunia. Teman-teman bisa membawakan materi, bisa menjadi pembicara dalam acara free papers, menceritakan poster, ya,
dalam proses penelitian itu bisa menceritakan kasus dan sebagainya, ayo datang. Pokoknya kita ramaikan acara ini ya. Bahkan kalau punya yang lain, mau exhibition ada, mau memamerkan hand sanitizer kita, boleh juga ya. Datanglah semua, apapun yang teman-teman punya, karena kita sebagai dokter keluarga, dokter jalanan primer, perlu semua kolaborator. Ayo, mari kita datang, ramaikan acara ini, buktikan kepada dunia Indonesia bisa.